Assalamualaikum, hai semuanya, kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya pada hari ini sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Boleh heran kenapa orang Indonesia nggak punya rasa takut, So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. Guys, di dunia ini tuh banyak banget hal yang ditakutin manusia. Tapi entah kenapa, itu nggak berlaku di Indonesia. Di sini kalau dibilang bahaya, definisinya bukannya menjauh, tapi mendekat. Di Indonesia aturan dibuat cuma untuk hiasan dekorasi. Saking akrabnya dengan pelanggaran, bahkan bayi baru keluar rahim bukannya nangis owek-owek, malah bunyi ngeng-ngeng sambil nyari gas motor. Percaya nggak sih di sini polisi di depan mata bukannya bikin tobat, malah bikin kreativitas meningkat. Saking nggak ada takutnya orang Indonesia, bahkan hantu dicari pakai kamera. Copet aja dilawan sampai nggak sadar sendal kiri beda sama kanan. Di Indonesia, kalau ada teriakan maling, satu kecamatan otomatis berubah jadi atlet lari berwujud malaikat pencabut nyawa. Emang bener-bener nggak masuk akal, tapi itulah kita. Logika bilang lari, kaki bilang kejar. Kayak Bang Arab ini nih yang heran setengah mati. Dia bilang orang Indonesia tuh nggak takut sama siapapun ya. Bahkan sama polisi pun nggak takut. Katanya di negaranya orang Arab kalau lihat polisi di jalan tuh, langsung berubah jadi manusia paling sopan sedunia. Spion dilurusin, badan ditegakin, muka harus alim, mulut mendadak jikir, dan bawahnya pun harus tenang. Setenang lewatin jembatan Sirotol Mustaqim. Pokoknya gerak-geriknya kayak lagi ujian praktek di depan malaikat mungkar dan nakir. Tapi beda ceritanya pas dia di Indonesia. Pas diboncengin temennya naik motor tanpa helm, Bang Arab udah panik setengah mati. Dia udah sibuk nulis wasiat. Sibuk minta turun maksudnya. Temennya santai banget bilang, udah tenang aja, ntar gua masuk ke tengah mobil, aman. Tapi Bang Arab makin stres nih guys. Dia langsung nyaut, tenang gimana? Ntar lu ditangkap anjir. Lihat aja, itu di depan ada 3 polisi. Bang Arab cuma bisa istighfar sambil ngerasain nyawanya. Udah keluar masuk ubun-ubun dan bilang, gak ada takut-takutnya sama sekali kalian ini. Heran gua, sebenarnya kalian tuh takutnya sama siapa sih? Orang Indonesia tuh nggak takut sama siapapun. Polisi pun nggak takut. Kita orang Arab kalau lihat di jalan polisi, kita langsung bilang, udahlah sana aja lah. Kita pura-pura rapi, pura-pura manis, pura-pura gitulah itu kan. Di Indonesia tadi ku naik sama kawanku, orang Indonesia dia. Ku naik di belakang dia bawa motor. Kita nggak pakai helm ini jam 2 siang. Aku bilang, oh ini polisi. Aku sampai mau turun, ini polisi, kita nggak pak. Dia bilang, udahlah aman itu, tenang aja. Kita nanti masuk tengah mobil, dia nggak lihat. Aku bilang, nanti kalau ketangkap udah aman itu, santai aja kamu, bule. Aku bilang, polisi 3 orang lo di depan. Dia bilang, aman itu, nanti kita kencang lo. Nggak tahu orang tuh nggak takut sama polisi, nggak takut sama manusia, nggak takut. Kalian takut sama siapa? Aku ingin tahu. Kalian nggak ada ketakutan dikit. Sumpah. Apa yang aku bilang, entahlah, santai aja itu. Terus apa kalian? Jadi sebenarnya gini bang, kita bukannya nggak punya rasa takut, tapi di Indonesia, polisi itu levelnya cuma kayak razia rambut di sekolah. Deg-degannya cuma pas lihat gunting doang. Habis itu ya udah, besok tumbuh lagi keberaniannya. Polisi mah nggak ada apa-apanya bang. Paling cuma minta duit tilang. Lah kalau kita ketemu 3 penguasa alam ini, nyawa kita rasanya kayak lagi dipinjemin doang sama Tuhan. Nah, yang bener-bener bikin kita keringet dingin tuh beda. Pertama, netizen Indonesia. Polisi paling cuma nilang surat-surat, tapi kalau netizen Indo, nanya silsilah keluarga sampai leluhur lu diacak-acak. Saking psikopatnya netizen kita, akun sosmed yang tadinya isinya pamer sana-sini, mendadak jadi mu'alaf digital dalam semalam. Foto mendadak hilang semua, profil berubah jadi awan mendung, dan bio jadi tulisan, hanya debu di alam semesta. Terus yang kedua, emak. Polisi paling cuma nanya mana SIM-nya. Tapi emak bisa bikin surat jalan ke akhirat. Kalau emak udah manggil nama lengkap kita dengan nada datar tanpa ekspresi, rasanya lebih horor daripada dengerin musik tegang di sinetron azab. Di momen itu, keringat dingin yang keluar bukan lagi butiran air, tapi udah butiran jagung siap panen. Dan jantung rasanya pengen pindah tugas jadi tukang tabu beduk saking gak karuannya. Dan yang ketiga, adalah calon mertua yang wujudnya menyerupai dosen killer. Itu mah bukan lagi ditanya surat kendaraan, tapi ditanya surat tanah, surat saham, sampai rencana strategi 20 tahun ke depan. Kalau polisi lihat kita kabur, dia ngejar pakai motor. Tapi kalau model mertua begini lihat kita tuh, dia cukup ngelihat pakai kacamata di ujung jalan menuju liang kubur. Rasanya pengen berubah jadi butiran micin yang hanyut di tenggorokan, terus nyelip di antara amandel dan berakhir jadi radang. Nggak cuma bikin kaget guys. Bang Abdul ini aja sampai istighfar lihat kelakuan bocil kematian di Indonesia. Dia bener-bener nggak habis fikri. Ini bocah-bocah di sini sarapannya nasi uduk apa kabel kopling sih? Di negaranya, yang kayak gini itu udah pelanggaran berat. Tapi di sini, aturan itu statusnya hanya saran. Atau kalau lagi niat, rekomendasi opsional. Kalau bukan buat ngelindungin, ya buat jadiin tantangan adrenalin. Dia sampai nggak percaya, bisa-bisanya orok yang lehernya aja masih meleyot kayak ayam mati suri. Bahkan tali arinya belum kering. Udah pada jago freestyle bawa motor ke sekolah. Kaki belum sanggup nginjek aspal, tapi nyalinya udah nyampe ke gerbang langit.
Oh, parah. Parah sih kamu. Bisa gitu. Ayo. Jadi begini bang, bocil zaman sekarang itu cita-citanya setinggi pintu surga, tapi usahanya sebatas nego tumbal sambil nangis pakai nada siksa kubur. Dan di sini tuh, kasih sayang orang tua emang bentuknya agak ekstrim. Minta motor diturutin, minta iPhone langsung diiyain. Katanya biar hasil foto butiran daki yang udah jadi fosil di leher, detailnya bisa buat bahan penelitian mahasiswa arkeologi. Terus besoknya, satu keluarga minum air keran pakai micin, buat ganjel usus yang udah saling lilit. Emang aneh sih bang, tapi standar hidup di sini tuh lebih mentingin gengsi daripada pertumbuhan otak si bocil, yang ukurannya udah mengecil jadi seukuran boba di belakang iPhone-nya. Jadi bukannya nggak takut, tapi di sini mah rasa takut udah lama digadaikan ke koperasi demi nyelamatin gengsi dan cicilan yang tiada henti. Makanya bocil lewat itu bukan bikin kagum, tapi bikin umur warga berkurang. Kenapa? Karena jago banget bikin jantung tetangga pindah ke lambung. Saking kebalnya sama rasa takut, orang Indonesia tuh jago banget ngubah situasi tegang jadi hiburan. Contohnya kayak Bang Bule ini, baru buka kolom komentar, langsung disambut pertanyaan level akhir zaman dari netizen Indonesia. Bang, kalau Indonesia perang sama Rusia, abang bantu siapa? Terus Bang Bule jawab sambil ketawa. Jadi, hal pertama yang harus lo tahu Indonesia sama Rusia tuh sekutuan. Tapi kalau misalkan mereka perang, ya udah pasti gua bantu Indonesia lah. Sebelum mereka sampai Indonesia udah mampus duluan mereka, kenapa? Tinggal main santet beres urusan bro. Abang, kalau Rusia perang sama Indonesia, abang bakalan bantu yang mana? Hal yang pertama lu harus tahu, Indonesia sama Rusia itu sekutuan. Dan kedua, kalau mereka misalnya perang, ya jelas gue bakalan bantu Indonesia. Anjir, sebelum mereka nyampe Indonesia udah kena mampus semua. Kenapa? Tinggal main santet, coy. Beres urusan, bro. Bener bang, Rusia boleh bangga punya nuklir, tapi kita punya paku bumi yang bisa pindah ke perut tanpa perlu lewatin bea cukai. Belum lagi rudal selepet sarung santri yang hulu ledaknya pakai saripati air doa. Bayangin aja, jenderal lawan lagi serius mimpin rapat perang, tiba-tiba muntahin tabung melon hasil kiriman paket gaib GNA, jalur neraka ekspres. Belum lagi pasukan mata-mata netizen kita yang bergerak bukan buat nyadap telepon, tapi nyolong celana dalam lawan lewat lubang ventilasi buat dijadiin media syirik. Emang cuma di Indonesia doang bang? Tank baja paling canggih di dunia bisa tiba-tiba mogok, cuma gara-gara ditempelin stiker doa ibu yang udah dimodifikasi pakai jampi-jampi anti logam. Jadi buat apa takut perang? Selama stok kuntilanak kita masih aktif shift malam, belum sempat ngatur strategi, lawan baru nyalain radar udah disamperin duluan dari belakang. Yang lain lari kalau lihat setan, kita malah nanya, sendirian aja mbak? Makanya wajar sih kalau orang Indonesia dibilang nggak ada takut-takutnya, karena cuma di sini setan bukannya ditakutin, malah diajak mabar sambil dijadiin tumbal buat ngerjain tentara lawan. Pokoknya selama kopi masih dianggap solusi, sebat masih jadi tombol jeda emosi, dan dukun belum ganti profesi, Indonesia mah aman sentosa dari gempuran teknologi masa kini. Nggak cuma itu aja guys. Bahkan orang Indonesia tuh urat takutnya udah putus, apalagi kalau soal pedes. Kayak Mas Hasan asal Indonesia ini, yang ditantangin makan cabai sama orang Turki. Kayaknya buat orang Turki, makan pedes tuh udah masuk pencapaian hidup. Tantangan pertama, Mas Hasannya disuruh makan cabai rawit Turki. Secara visual emang intimidasi banget, warnanya merah menyala kayak cabai setan lah. Tapi di lidah orang Indonesia tetap aja nggak sesetan itu. Rasanya cuma kayak kena cubit manja ya, belum sampai bikin sujud syukur di depan wastafel. Belum puas, naik ke tantangan kedua. Cabenya lebih gede, dan kelihatannya lebih niat bikin orang pingsan. Tapi kalau di Indonesia, rasanya cuma kayak cabai yang biasanya dimakan sambil ngobrol santai, bukan yang dimakan sambil istighfar. Kecil. Indonesia everyday eating this. Saat di Turki, Mas Kasan selalu ditantang makan cabai oleh orang Turki. Tampaknya makan cabai itu sudah menjadi hal yang sangat hebat di Turki. Kita coba ya, apakah Mas Kasan bisa menerima tantangan dari orang Turki ini makan cabai? Of course. Kecil dikasih ginian. Show. I saw the world that I can eat this. Kecil ya. Kecil Indonesia kayaknya ini ya. Aja. Tiap hari makan cabai rawit. Nenek aneh kecil sah. Cuman gitu debus, masnya main debus. Kami. Look at this. Nyelilit nenganku. Aku kosokan nggak lombok. Tinggal cabai. Please, buat warga Turki, jangan cari perkara sama lambung orang Indonesia. Kenapa? Karena level pedes di Indonesia tuh udah level mati kurang 2 hari. Di saat kalian makan satu cabai aja udah ngerasa kayak mati suri tapi nggak jadi, orang Indonesia malah jadiin cabai sebagai obat sakit gigi dan penyegar napas alami. Lagian kalian bangga banget bisa makan cabai yang bentuknya cuma kayak jempol kaki. Maaf nih ya, di Indonesia kita punya cabai yang kalau diiris uapnya aja bisa ngeluarin api.
Keluarga gua kalau nyambel bukan pakai ulekan lagi, tapi pakai baju damkar lengkap sama tabung oksigen, saking takutnya kena radiasi. Di sini kalau belum nangis darah sambil sujud di depan dispenser, itu belum masuk kategori makan, tapi baru pemanasan tenggorokan doang. Jadi jangan kaget kalau lihat orang Indonesia makan sambal tapi mukanya lempeng kayak nggak punya dosa. Itu karena lidah kita udah dilapisin aspal jalan pantura. Jadi cabai kalian cuma kerasa kayak pantat bayi, lembut banget sampai pengen gua popokin. Pokoknya mental lidah kita mah udah beda karena digembleng tiap hari sama sambal yang diulek pakai batu nisan. Nggak cukup cuma soal cabai. Kayaknya standar takut orang Indonesia memang wajib didiskusikan, guys. Kayak Mbak Bule ini yang bener-bener heran sama kelakuan orang Indonesia. Awalnya temennya nunjukin video hantu paling legendaris di sini, pocong. Yang bikin dia bingung bukan pocongnya, tapi kelakuan manusianya. Di negara lain lihat hantu itu refleksnya lari sekencang mungkin. Di Indonesia buka kamera, zoom, terus bilang coba deketin. Dari pocong yang ngikut di motor, terus bukannya ditolongin bacain doa, malah didokumentasiin. Ada juga yang digubuk kosong, bukannya ditinggal, malah dicek ulang. Beneran gak sih? Belum lagi yang di kandang ayam, nggak ngerti maksudnya apa, tapi tetap disenterin. Bahkan ada yang lompat-lompat nggak jelas arahnya. Bukannya kabur, dia malah sibuk nyari posisi paling terang. Dan yang bikin dia makin nggak habis pikir, kenapa di Indonesia hantu bukan dihindarin, tapi malah dicari sampai masuk hutan-hutan? Ngapain, mau minta klarifikasi apa gimana sih? Potongnya diri tuh di motor ya. Oke. And then why did he keep going? He should tell the other guy. When you camping in the Indonesian mountain. Yo, I would be so scared. Their favorite place is chicken cage. Right there. No? Yeah, that one. Why do they always have to go like this? Yeah, Why can't they just go like this? Hold on. I have a question. Why are people out in the forest so late looking for a ghost? Jadi sebenarnya gini Mbak, kita tuh punya prinsip, takut belakangan, klarifikasi sekarang. Jadi kita tuh nggak bisa kalau cuma dengar cerita, harus banget divalidasi pakai mata kepala sendiri sampai bener-bener nempel di depan muka. Kenapa malah dicari sampai ke hutan-hutan? Ya karena kita tuh orangnya kepoan. Kalau ada penampakan di balik pohon, logika kita bukannya lari, tapi malah mikir, ini pocong beneran apa? Cuma karung pupuk yang lagi nyari jati diri. Makanya kita samperin, kita senterin, kalau perlu kita ajak diskusi biar masalahnya jelas. Kita tuh tipe orang yang lebih sering pingsan karena kaget. Daripada insomnia seumur hidup gara-gara kepikiran itu tadi setan? Apa cuma plastik sampah ditiup angin? Jujur Mbak, sebenarnya kita tuh takut setengah mati. Tapi kita lebih takut lagi sama yang namanya digantungin rasa penasaran. Buat orang Indonesia, masuk hutan nyari hantu itu udah kayak wisata adrenalin ramah kantong. Ngapain bayar mahal ke Dufan, kalau bisa dapat sensasi jantung mau copot cuma modal senter dan keberanian yang dipaksain. Kita cukup samperin setannya, kita tungguin lompatnya. Kalau perlu kita kasih rating. Kalau setannya kurang serem, kita komplain. Bang, lompatnya pelan dikit, ini kamera gua nggak fokus. Terus itu kain kafannya kok dekil banget, gak ada niatan di laundry apa gimana? Gua udah jauh-jauh nyari yang paling horor, jangan ngasih penampakan ala kadarnya dong. Bahkan dari kejadian yang diunggah akun @Aheralobses ini bener-bener ngebuktiin kalau turis Indonesia itu nggak cuma jago jajan, tapi juga jago operasi tangkap tangan. Bayangin, di tengah indahnya Italia, mbak-mbak ini bukannya panik pas kecopetan, malah ngeluarin jurus tenaga dalam Ibu Pertiwi. Lihat aja tuh mbaknya, bener-bener definisi the power of mbak-mbak Indo. Dari teriak sampai ngomel, semua tenaga dalam dikeluarin semua. Kayak lagi manggil hujan pakai doa ibu, kenceng banget. Bahkan gelombang suaranya nyampe Italia bagian belakang. Saking keselnya, si copet ini udah dipojokin, diteken, dipaksa buat ngaku, tapi tetap aja ngeles guys. Terus aja ngebela diri pakai bahasa kalbu. Padahal mah udah jelas-jelas ketahuan nyopet. Dan di titik inilah semesta buka aibnya. Pelaku yang awalnya ngelak, lama-lama jadi kaku sampai nunduk, dan nutupin mukanya pakai rasa malu yang dibungkus seadanya. Paspornya hilang. Kamu lihat dia nyamuk. Ada itu ada. Apa sih hilang? Paspor. Polis. Oke. Kapan diambil? Baru.
Tanto anche se ti copri non cambia niente, sempre vergognosa sei, sempre Makanya kalau nyopet, riset dulu, jangan asal nyamber. Itu targetnya mbak-mbak Indo, emosinya paket lengkap. Di dalam satu badan itu isinya udah kayak gado-gado rasa emosi. Emosi emak-emak pencabut nyawa, emosi yang kalau dikeluarin, bikin orang yang tadinya sehat walafiat, langsung sariawan di lambung gara-gara dengar frekuensi lengkingannya. Terus mental satpam admin akhirat, emosi yang kalau udah tinggi, bikin orang yang tadinya lagi ketawa ngakak, langsung diem baca doa selamat dunia dan akhirat. Terus insting ibu kos alam kubur, insting kematian yang kalau udah jalan, bikin yang tadinya niat telat bayar, malah kayak dituntun nyebrang jembatan pakai egrang. Ditambah mode gugatan sita jaminan nyawa. Pokoknya begitu orang Indonesia kecopetan, bukannya nangis cantik ala drakor, tapi langsung ngeluarin fitur bawaan pabrik versi lokal. Mulai dari lengkingan suara level toa masjid, sampai nada ngomel yang kecepatannya ngalahin voice note WhatsApp yang dipercepat 2 kali. Kata belum selesai, emosi udah keliling kampung duluan. Dan si kopet pasti bakal langsung mikir, anjir, gue nyopet 1 orang tapi auranya udah kayak lagi di sidang seisi RT. Belum lagi kalau udah keluar mode voucher VIP siksa kubur, emosi yang bikin si kopet berasa lagi dapat promo staycation di liang lahat. Lengkap dengan fasilitas himpitan bumi rasa vakum plastik kiloan. Jadi kalau kecopetan, copetnya di sliding, habis itu diajak mabar. Ketemu polisi, masih santai. Ketemu setan, bukannya dibacain doa, malah dipelihara. Kenapa? Karena di Indonesia, yang paling ditakutin itu bukan maut, bukan bahaya, tapi rasa penasaran yang gak kelar-kelar. Bayangin, lagi sakaratul maut aja kita masih sempet-sempetnya nanya ke malaikat Israel. Bentar bang, jangan dicabut dulu nyawanya. Itu tetangga sebelah beneran cerai gara-gara pelakor atau cuma settingan. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi memang tidak takut-takutnya gitu ya orang Indonesia ini. Nampak hantu disamperin gitu kan. Tiada takut-takutnya gitu kan. Jadi jangan main-main dengan orang Indonesia gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.